Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber yang hari ini masih terus memberikan support dan motivasi sehingga kita masih tetap bisa bersemangat untuk memberikan semua solusi atas masalah aplikasi yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, apa kabar untuk ibu-ibu rumah tangga yang hari ini masih terus berjuang untuk memperjuangkan keluarga kecilnya? Apa kabar untuk seluruh abang-abang driver ojol, dan apa kabar untuk seluruh kawan-kawan pedagang online yang hari ini mungkin masih terjebak dengan semua masalah dan dinamika pada aplikasi pinjaman uang online. Pada awal video ini kita pengen ngingetin, apapun masalahnya hari ini pasti akan bisa kita selesaikan. Apapun masalahnya hari ini, pasti ada solusi yang akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi ketika hari ini kalian memang masih terjebak dalam dinamika dan masalah yang sama, mohon bersabar. Hadapi dengan tenang dan temukan solusi terbaik dari semua masalah ini. Oke, untuk yang per hari ini masih merasakan depresi, tertekan karena intimidasi oleh aplikasi pinjaman uang online, jangan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Hari ini masalah aplikasi pinjaman uang online ini menjadi sebuah dilema panjang ya, karena korbannya terus bertambah karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat bagaimana efek samping negatif dari aplikasi pinjaman uang online ini. Jadi untuk yang belum terjebak, alhamdulillah jangan sampai terjebak dan jangan coba-coba. Jadi yang hari ini sedang merasakan dipermalukan ya, atau mungkin sudah disebar data dengan segala tuduhan dan fitnah, tetap bersabar, buang rasa malu, dan teruslah berjalan pada koridornya untuk menemukan solusi ini dengan baik dan benar. Tidak perlu lagi merasa malu, merasa gelisah, karena hari ini yang mengalami masalah yang serupa itu tidak satu dua orang, bahkan mungkin ada ribuan orang, dan alhamdulillah hari ini masih bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi kalau hari ini kamu masih terjebak dengan hutang, banyak persoalan ya yang harus kita hadapi hari ini. Salah satunya adalah persoalan hutang yang mungkin sebab dan akibatnya ini terlalu panjang jika harus diceritakan. Tapi percayalah bahwa masalah ini harus kita tanamkan di dalam hati, akan kita selesaikan dengan baik. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa kalian lakukan ya untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama sekali itu adalah menenangkan hati dan pikiran, sehingga kita tidak lagi memilih langkah-langkah yang salah seperti sebelum-sebelumnya. Seekor keledai sekalipun tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama. Apalagi kita sebagai manusia sudah punya akal dan pikiran sehingga kita bisa mengambil langkah yang benar untuk tidak terjerembab ke dalam aplikasi yang lain. Kematangan berpikir dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dan yang kedua itu, kalian harus membuang semua rasa takut. Hari ini ketakutan ini yang selalu menghantui diri sendiri. Dan yang lucunya, kita sendirilah yang menciptakan rasa ketakutan itu. Ketika kalian bisa membuang rasa takut karena malu, bisa membuang rasa takut debt collector mau datang ke rumah, bisa membuang rasa takut diintimidasi, semua masalah ini akan selesai. Dan hari ini yang seharusnya khawatir itu adalah mereka yang punya aplikasi, karena uang mereka itu sudah ada di kita. Uang mereka itu sudah kita pakai dan gunakan. Jadi mereka ini akan terus berusaha ya, bagaimana caranya, dengan segala cara mereka akan mencoba untuk mengembalikan uangnya. Ketika kita bisa bersikap tenang, maka merekalah yang akan merasa kewalahan dengan sikap kita. Tapi kalau kita terus-terusan terikut dengan intonasi perintah-perintah mereka, ya maka kitalah yang akan menjadi korban di sini. Yang seharusnya menjadi korban itu adalah aplikasi itu sendiri, bukan malah kita sebagai debitur. Jadi kalau menurut aku secara pribadi, ketika kita mampu bersikap tenang, tidak terburu-buru, tidak panik, maka mereka yang akan merasa lebih panik, karena uangnya nggak akan bakal balik ya.
Dan ketika nanti semua subscriber ini bisa menyikapinya dengan tenang, mereka akan kewalahan dan akan memilih solusi untuk membayarkan pokok. Mereka akan memberikan penawaran-penawaran, misalnya dengan pemotongan bunga, misalnya dengan pembayaran cicilan, misalnya dengan pembayaran pokok. Maka disitulah kita memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pelunasan. Dan kita tidak membenarkan untuk kawan-kawan tidak membayar hutang. Jadi kalau hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran, tenang dulu. Perbaiki dulu kehidupan pribadi kalian. Perbaiki dulu kehidupan keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ketika ini sudah terkondisikan, maka kita akan menemukan solusi untuk bisa melunasi semua hutang-hutang. Untuk ibu-ibu yang hari ini masih terus berjuang, memperjuangkan keluarga kecilnya. Untuk ibu-ibu yang hari ini berjualan online dan terjebak di aplikasi pinjaman uang online, berpikir jernihlah dan jangan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin bisa berefek kepada keluarga kecil kita. Untuk ibu-ibu pedagang online, coba pikirkan sekali lagi. Berapa sih keuntungan dalam setiap penjualan ketika kita berhasil menjual salah satu dagangan kita? Ketika ibu-ibu mengambil langkah untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman uang online, yang sudah pasti ada biaya yang harus kita tambahkan. Jadi untuk yang hari ini, khusus untuk ibu-ibu yang mungkin terjebak dan memiliki profesi sebagai pedagang online, hentikan dan jangan lagi ditambah masalah baru. Jangan lagi pinjam di aplikasi-aplikasi yang lain dengan harapan bisa gali lubang tutup lubang. Itu hitungan-hitungan dagangnya sudah pasti gak cocok ya. Pasti sudah tidak pas. Karena kita dipaksa untuk membayarkan sejumlah tagihan-tagihan dengan tenor waktu yang sudah ditentukan. Sementara yang namanya dagangan kita gak pernah tahu kapan laku dan kapan barang ini bisa terjual. Jadi banyak ya keluhan dari subscriber ini, khususnya untuk kakak-kakak atau ibu-ibu yang sebagai pedagang online yang minjem modalnya itu untuk putaran dari aplikasi pinjaman uang online. Ya kita untuk rata-rata per hari ini ya mungkin setiap dagangan yang bisa dijual, baik itu baju atau mungkin keperluan-keperluan dapur, keperluan sehari-hari, ya untuk satu produk itu mungkin untuk untung di angka 50.000 udah cukup, alhamdulillah ya. Dan sementara coba hitung seandainya kita melakukan pengajuan pinjaman di pinjaman uang online sebesar 1 juta. Sementara kita dengan tenor 22 hari atau mungkin 2 minggu, kita harus membayar menjadi 1.200.000. Berarti sudah ada kesempatan 4 kali penjualan barang yang harus terbuang sia-sia. Jadi kalau menurut aku untuk menyikapi masalah ini, sabar saja dulu, putarkan saja dulu modal yang ada saat ini. Jika memang terlalu banyak pesanan dan kita kekurangan modal, ya bersabarlah atau mungkin mencoba mencari solusi lain yang tidak ada biaya denda, riba, platform dan lain sebagainya. Sehingga kita mendapatkan keberkahan dari dagangan yang kita jual tadi. Jadi untuk ibu-ibu yang hari ini masih depresi, cobalah untuk berterus terang dan jujur kepada keluarga yang terdekat hari ini. Misalnya bisa itu suami, orang tua, atau lain sebagainya. Sehingga beban itu akan sedikit terasa ringan ya, walaupun belum ketemu solusi. Ketika terus-terusan kita menahankan semua depresi ini, teror, intimidasi ini, sehingga itu nanti akan berefek kepada kejiwaan, sehingga berpengaruh kepada rumah. Yang mungkin biasanya selama ini kondisi rumah itu harmonis ya, humanis, sekarang berubah menjadi bagai neraka-neraka kecil karena tidak ada lagi senyum, muka merengut ya. Sehingga orang-orang yang ada di dalam rumah itu pun tidak lagi merasakan kenyamanan. Coba ingat masa-masa sebelum kita mengenal aplikasi pinjaman uang online. Ya, cukup harmonis ya. Sehingga kita tidak punya beban pikiran, kita tidak dikejar-kejar orang, kita tidak dikejar-kejar utang. Dan hasil yang sedikit itu jauh lebih baik ketimbang harus banyak tapi kita juga tidak tenang. Jadi bersabar saja, jangan mengambil tindakan dan langkah-langkah yang salah sehingga membuat kita terjerembab lebih dalam lagi dalam masalah ini.
Jadi bagaimana Bang solusinya? Yang kita anjurkan hari ini, stop dulu melakukan pembayaran kalau kalian memang belum sanggup untuk melakukan pelunasan. Jangan lagi menambah masalah-masalah baru. Jangan lagi menambah hutang-hutang baru. Bertahan dan bersabarlah. Masalah ini kecil dan akan selesai dengan baik ketika kita bisa melewati semua fase-fase yang hari ini sedang kita jalani dan alami. Fase tertinggi dari gagal bayar itu adalah sebar data. Dan hari ini banyak banget teman-teman kita yang masih ketakutan. Kalau seandainya kita bisa membuang rasa takut tadi dan menganggap ini biasa saja, maka secara otomatis juga aplikasi pinjol-pinjol ini akan tutup. Karena sudah nggak ada lagi yang ditakutin sama masyarakat. Dan biasanya orang-orang yang sudah berhasil melewati fase-fase ini, insya Allah kehidupannya jauh lebih baik. Pekerjaannya lebih fokus. Keluarganya lebih bisa didahulukan. Hari ini semua orang mencari solusi karena takut malu. Padahal ketika kita lapar, kita hanya butuh makan. Malu itu nomor 1001. Hal ini, perkataan ini bolak-balik kita sampaikan agar bisa merubah mindset kawan-kawan tentang rasa malu. Hampir rata-rata hari ini semua orang punya hutang. Dan hampir semua hari ini yang mengalami gagal bayar itu juga merasakan hal yang sama. Disebar data, diintimidasi, dan lain sebagainya. Mereka masih bisa kok baik-baik saja. Jadi kita berharap ya untuk subscriber kita hari ini agar juga bisa tetap stabil, jangan goyang, jangan takut, tak perlu resah dan gelisah. Masalah ini akan kita selesaikan dengan baik. Tanamkan keyakinan kita bahwasannya kita ingin keluar dari zona riba ini, kita pengen menyelesaikannya dan memohon ampunlah kepada Tuhan ya, agar kiranya nanti Tuhan memberikan semua jalan terbaik ya atas semua masalah yang sekarang kita hadapi. Jadi hal yang paling tepat hari ini ketika kita buntu, tidak menemukan solusi apapun, jalan keluar apapun, maka dekatkanlah kembali diri kita kepada Tuhan. Ya insya Allah ketika kita sudah menghambakan diri kita dengan baik ya, dan kita sepenuhnya takut sama perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan juga akan mengiringi jalan dan langkah kita itu dengan semua solusi dan rezeki. Hari ini kita takut sama debt collector lapangan, tapi kita tidak takut dengan perintah Tuhan. Sementara kita sama-sama tahu, sama-sama mengerti bahwasannya dosa riba itu seperti apa, dosa memakai duit berbunga itu seperti apa. Ya, jadi cobalah kita untuk introspeksi diri dulu terlebih dahulu ya, agar kita menemukan solusi, dan cobalah untuk tidak egois ya. Dengarkanlah beberapa nasihat dan motivasi dari kawan-kawan dan orang-orang di sekeliling Anda. Lakukanlah perubahan dan pasti menemukan jalan keluar dari setiap masalah itu. Oke, jadi mungkin itu dulu ya yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa memberikan secerca harapan untuk kawan-kawan yang hari ini sedang kebingungan untuk menghadapi masalah aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.